Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bapak Dr. Andus Tunggul Hutagaul, guru IPA di SMP Negeri 3, Jakarta. Video ini adalah video kedua dalam bab objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Bapak harapkan semua peserta didik kelas 7 benar-benar memperhatikan pembelajaran di video kedua ini, agar apa yang mau Bapak sampaikan itu bisa tersampaikan kepada kalian dengan baik. Oke? Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Tolong dilihat di layar monitornya ya. Oke. Pembahasan kita kali ini sama KD-nya dengan pembahasan yang lain karena ini adalah video yang kedua. Tetapi yang berbeda adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah yang pertama, peserta didik harus mampu mengkonversikan satuan panjang, masa, ataupun waktu secara sederhana. Dan pembelajaran yang kedua tujuannya adalah peserta didik juga harus mampu mengukur besaran pokok dan besaran turunan, tentu saja dengan alat ukur yang sesuai ya. Besaran pokok dan besaran turunan untuk benda, benda mati, dan makhluk hidup. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi melalui pembelajaran pada pagi hari ini Bapak harapkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, tolong kepada peserta didik benar-benar memperhatikan apa yang mau Bapak kemukakan. Oke? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama tadi adalah mengenai konversi. Nah, yang dimaksud dengan konversi itu sebenarnya adalah penyetaraan atau pengubahan satuan. Itu bahasa sederhananya. Contohnya begini. Kita ambil untuk panjang dulu, besaran pokok panjang. Satuan internasionalnya adalah meter. Ada enggak satuan-satuan lain selain daripada meter untuk satuan daripada panjang? Tentu saja banyak. Ada kilometer, ada inci, ada sentimeter, ada hasta, ada kaki, dan sebagainya. Banyak sekali. Tetapi patokannya sekali lagi adalah satuan internasional yaitu meter. Sekarang, kalau 1 kilometer itu 1000 meter. 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Kemudian 1 sentimeter itu 10 milimeter. Dan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Ini adalah suatu konversi. Nah sekarang, kalau ada 20 km, berapa meterkah itu? Nah, karena 1 kilometer itu adalah 1000 meter, otomatis kalau 20 km adalah 20 dikali 1000 meter sama dengan 20.000 meter. Itulah konversinya. Mengubah satuan yang satu ke satuan yang lain yang sesuai, itu namanya adalah konversi. Nah, jadi konversi ini memang dibutuhkan ketika kita mengerjakan soal. Bisa saja di dalam soal diketahui adalah satuannya, misalkan satuannya
sentimeter, tetapi di jawabannya yang ditanyakan itu adalah dalam satuan meter. Jadi harus hati-hati. Ya, itu supaya dipahami. Nah, selanjutnya contoh yang lain konversi kita ambil di sini massa. 1 ton itu 10 kuintal. 1 kilogram itu 1000 gram. 1 kuintal itu 100 kilogram. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau 5000 gram, 5000 gram itu berapa kilogram? Jawabannya adalah 5 kilogram. Kalau misalkan dia 5000 gram, tadi adalah 5 kilogram. Kalau dia 5 kilogram berapa kuintal? 5 dibagi 100, 0,05 kuintal. Inilah yang disebut dengan konversi. Jadi diharapkan pada bahasan ini kamu sudah bisa mengkonversikan dari satuan meter ke kilometer, kilometer ke sentimeter, atau untuk massa 1 kilogram ke gram, dari ons ke kilogram, dan seterusnya. Atau untuk waktu 1 jam berapa menit, 1 menit itu berapa detik, 5 jam itu berapa menit, 5 jam itu berapa hari. Harus bisa mengubah dari satuan yang satu dengan ke satuan yang lain. Itulah yang disebut dengan konversi. Ya. Jadi ingat ya, mengubah dari satuan yang lain, dari satuan yang satu ke satuan yang lain, tentu saja di dalam satuan yang sejenis, ya, itu disebut dengan konversi. Jadi tolong itu benar-benar dipahami. Nah, tujuan yang kedua pembelajaran kita tadi dikatakan bahwa kita harus bisa mengukur. Mengukur apa? Mengukur besaran. Besaran apa? Mengukur besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok yang kita ambil di sini adalah besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Sedangkan besaran turunan nanti yang kita ambil itu ada luas, ada volume, ada juga di sana nanti kecepatan pertumbuhan atau laju pertumbuhan, ada massa jenis dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengukur besaran-besaran ini? Maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita mau mengukur besaran pokok panjang. Kalau kita mau mengukur besaran pokok panjang tentu harus ada alat ukurnya. Alat ukur panjang biasanya menggunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, ataupun mikrometer sekrup. Ada enggak alat ukur yang lain? Banyak. Tapi inilah yang sering dibicarakan di pembelajaran baik di SMP maupun di SMA. Jadi ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer sekrup. Itulah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang. Nah, selanjutnya kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris ini mempunyai tingkat ketelitian 1 mm. Tingkat ketelitian ini ditunjukkan oleh skala terkecil di dalam penggaris atau di dalam alat ukur. Jadi skala terkecil dalam suatu alat ukur itulah tingkat ketelitiannya. Jadi kalau di dalam penggaris, di situ kan ada inci, ada sentimeter, ada milimeter. Yang terkecilnya adalah milimeter. Itulah sebabnya tingkat ketelitian daripada mistar itu 1 milimeter. Nah, ini biasa digunakan untuk mengukur panjang. Nah, tetapi sering di dalam pelaksanaannya, ya, di dalam pelaksanaannya praktek pada saat kita mengukur, sering terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si pengukur atau manusianya. Contoh kita ambil mengukur dengan menggunakan mistar.
Apabila kita mengukur dengan menggunakan mistar, memang harus apa yang mau kita baca di ukurannya itu harus tegak lurus dengan mata. Tidak boleh melihat dari samping kiri, tidak boleh melihat dari samping kanan. Harus tegak lurus terhadap pembacaan alat ukur yang sedang kita lakukan. Ya. Jadi itu mistar. Alat ukur yang lebih teliti daripada mistar itu adalah jangka sorong. Jangka sorong ini mempunyai tingkat ketelitian 0,1 mm. Kenapa? Karena skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Jadi dia mempunyai tingkat ketelitian sebesar 0,1 mm. Itulah jangka sorong. Tetapi memang di dalam praktek pengukuran dengan menggunakan jangka sorong banyak sekali kesulitan-kesulitan karena kita tidak bisa atau tidak tahu cara membaca alat ukur jangka sorong, ya, nggak tahu membacanya, tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, ya, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan pada saat pengukuran. Nah, oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini Bapak mau menjelaskan bagaimana sebenarnya cara menggunakan jangka sorong tersebut. Karena jangka sorong itu juga ada bagian-bagiannya. Ya. Nah, coba kita lihat jangka sorong. Ini jangka sorong. Jangka sorong itu ada bagian-bagiannya. Ada rahang tetap atas, ada rahang tetap bawah, ada rahang sorong atas, ada rahang sorong bawah, ada benda yang diukur, ada skala utama, ada skala nonius, ada tombol kunci supaya ketika kita mau mengukur bendanya tidak jatuh atau lepas, ada tangkai ukur kedalaman. Ini adalah bagian-bagian daripada jangka sorong. Tetapi yang paling utama di sini yang kamu perhatikan bahwa di dalam jangka sorong itu ada dua skala. Ada skala utama, ada skala nonius. Skala utama dan skala nonius ini nanti akan sangat berperan di dalam cara menentukan berapa sih sebenarnya hasil pengukuran dari benda yang sedang kita ukur. Nah, mungkin melalui contoh lebih mudah kalian pahami. Nah, sekarang coba Bapak ambil contohnya. Ingat ya, ini tadi skala utama, yang kecil ini adalah skala nonius. Contohnya seperti ini. Nah, mengenai jangka sorong itu di masanya di ujian-ujian nasional selalu ada, wajib ada, ya. Tapi karena nanti mungkin tidak ada lagi ujian nasional, tapi adanya adalah AKM, assessment, ya, kompetensi minimal. Nah, sekarang coba kita lihat. Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah berapa sentimeter. Ini yang di atas adalah skala utama, ingat ya. Yang di bawah ini adalah skala nonius. Skala nonius itu antara 0 sampai 10. Yang ini adalah skala utama. Ingat ya, sekali lagi. Yang di bagian atas namanya skala utama, yang di bagian bawah namanya skala nonius. Untuk gambar ini. Boleh nggak nanti di soal skala noniusnya ditaruh di atas? Boleh-boleh aja. Tapi skala nonius itu ciri khasnya antara 0, 5, 10. Ada tulisan atau tampilan seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat hasil pembacaan daripada alat ukur jangka sorong. Nah, ternyata di skala utama dan di skala nonius dari jangka sorong ketika kita melakukan suatu pengukuran tampilannya seperti ini. Ada angka 4 cm. Artinya sebelumnya ada angka itu. Ada angka 3, 2, 1 dan 0 itu awalnya.
Tapi angka 0, 1, 2, 3 itu enggak ditampilkan di sini. Yang ditampilkan adalah angka 4, 5 dan seterusnya ke sana. Angka 6 juga sudah tidak ditampilkan. Karena tidak diperlukan juga di dalam pembacaan alat ukurnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini. Patokan kita di dalam menentukan hasil pengukuran daripada alat ukur ini adalah, lihat dulu skala utama 4, 5. Nah, kita lihat 4 setengah. Ini ke sini berapa ini skalanya? Oh, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,95. Nah, sekali lagi 4,1, 4,2, 4,3. Patokan kita, catatan kita adalah berarti sudah ada angka 4,3. Alat ataupun benda yang kita ukur itu berarti besarnya atau panjangnya adalah 4,3 tapi tidak sampai ke 4,4. Berarti kita catat dulu 4,3. Terus angka di belakang 4,3 itu apa? Di belakang angka 3 untuk 2 desimalnya berapa? Itu dilihat dari angka nonius. Angka nonius ini adalah angka yang harus kita pilih untuk melengkapi pengukuran kita. Syaratnya adalah bahwa angka nonius, garis pada angka nonius harus membentuk satu garis lurus dengan garis yang ada pada skala utama. Nah, sekarang kita lihat 0. Membentuk garis lurus enggak dengan skala utama? Oh, enggak. Yang 1 enggak juga. Nah, yang membentuk garis lurus itu sepertinya yang paling mendekati adalah angka 5. Garis pada skala nonius ini membentuk garis lurus dengan angka garis pada skala utama. Oh, berarti angka tambahannya yang di belakang 3 tadi adalah angka 5. Jadi hasil pengukuran kita tadi adalah 4,1,2,3. 4,35. 4,35 itulah hasil pengukuran kita. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Mudah-mudahan dengan contoh yang kedua lebih mudah dipahami. Ini juga menggunakan jangka sorong. Skalanya dituliskan ada 0, 1, 2, 3 di skala utama. Di skala nonius seperti yang tadi antara 0 sampai dengan 10. Lihat skala utama, perhitungan kita. 1, 1,5, 1,6. Lihat ya. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Berada di 1,5 tetapi belum nyampe di 1,6. Berarti ya, berarti kita simpan dulu 1,5. Kita tinggal menambahkan angka di belakang 5 ini yang mana? Tadi sudah 1,5. Nah, angka yang di belakang 5 inilah yang kita ambil dari skala nonius. Dengan syarat tadi, garis pada skala nonius harus membentuk garis lurus dengan garis pada skala utama. Kita ceklah angka 0. Garis lurus enggak dengan skala utama? Angka 1, angka 2. Mana yang membentuk garis lurus antara garis yang berada pada skala nonius dengan garis yang berada pada skala utama? Setelah kita cermati, oh ternyata pada angka 8. Ya kan? Angka 8 ini membentuk garis lurus antara garis yang di skala nonius dengan skala utamanya. Oh, berarti hasil pengukuran kita adalah 1,58. Makanya jawabannya adalah 1,58 tapi satuannya masih dalam satuan sentimeter. Ya.
Karena jangka sorong ini ya satuannya masih 1 sentimeter. Berarti 1,58 sentimeter kita ubah ke milimeter maka hasilnya adalah 15,8 milimeter. Itulah jawabannya. Paham ya? Oke. Nah jadi Bapak ingatkan kembali memang kalau tidak terbiasa ya membaca alat ukur daripada alat ukur jangka sorong itu memang kita agak kesulitan atau kesusahan. Nah, oleh sebab itu apa yang tadi sudah Bapak kemukakan ya, jangan puas sampai di situ. Kalau masih kurang paham bisa dilihat di video-video pembelajaran yang lain. Bagaimana sih kira-kira sebenarnya pembacaan alat ukur daripada jangka sorong tersebut ya. Jadi jangan pernah puas untuk belajar. Oke, kita lanjutkan. Alat ukur yang ketiga daripada pengukuran besaran pokok yang sering digunakan adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup kalau kamu lihat gambarnya, dia gambarnya seperti ini. Tingkat ketelitiannya adalah 0,01 milimeter. Ya. Nah, di sini ada lagi gambar mikrometer sekrup. Nah, coba dilihat yang ini. Nah, ini ada skala utama, ini ada skala nonius. Kalau diperbesar, ini skala utamanya, yang ini adalah skala noniusnya. Nah, langsung saja. Lalu bagaimana cara untuk membaca ya, membaca alat ukur mikrometer sekrup ketika kita gunakan untuk mengukur besaran panjang? Caranya seperti ini. Lihat skala utama. Nah, kalau kita lihat atau amati skala utama ini angka 0, berarti di bawahnya setengah. Ya, 0, 0,1, 0,2, 0,3. Nah, tapi di sini kalau Bapak lihat ini 0, berarti yang ini 1. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Nah, ini ada di sana 4,5 ya. Nah, tetapi sebenarnya kan kalau kita amati ini lewat dari 4,5. Artinya yang ditunjukkan oleh skala utama ini itu kita catat dulu 4,5 berarti 4,50 milimeter. Berarti ada angka berikutnya. Angka berikutnya itu diambil dari skala nonius. Caranya sama. Samanya itu maksudnya identik dengan jangka sorong. Kita ambillah di skala nonius ini yang membentuk garis lurus dengan skala utama ini. Mana yang membentuk garis lurus antara garis pada skala nonius dengan skala utama? Nah, ternyata kalau kita hitung ini 35, 36, 37, 38. Oh, 38. Berarti berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup ini adalah 4,50 tadi sudah kita catatkan ditambah dengan 0,38 karena tadi di sini angkanya 38. Kita jumlahkanlah 4,50 ditambah 0,38 hasilnya adalah 4,88. Itulah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong mikrometer sekrup ini. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih memahami lagi kita ambil contoh yang berikut. Ini juga adalah hasil pengukuran yang dihasilkan dari dengan menggunakan alat ukur mikrometer sekrup.
Kita lihat, ini skala utama. Ini skala nonius. 0, 0,01234. Berarti 4,5. 4,50 juga. 4,50. Yang membentuk garis lurus di sini adalah 28. Berarti 4,50 ditambah 0,28. Hasilnya adalah 4,78 cm. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, itulah tadi alat ukur yang biasa digunakan untuk besaran pokok panjang. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana atau apa yang biasa digunakan untuk alat ukur massa, besaran pokok massa. Biasanya alat ukur eh, besaran pokok massa itu biasanya adalah dengan menggunakan neraca. Neraca ini juga banyak macamnya. Ada neraca berlengan 1, ada berlengan 2, ada berlengan 3, ada juga neraca pegas dan sebagainya dan sebagainya. Tapi namanya adalah neraca. Nah, bagaimana biasanya contoh-contoh soal penggunaan daripada alat ukur massa ini atau neraca ini? Nah, sekarang kembali perhatikan di slide atau di layar monitornya. Besaran pokok massa. Kita mau mengukur besaran pokok massa. Alat ukurnya sudah jelas tadi, namanya adalah neraca. Contohnya seperti ini. Kita ambil soal yang menggunakan neraca lengan 3. Ada lengan belakang, tengah, dan depan. Jadi pembacaan kita sebenarnya sesuai dengan yang tertera di sana. Biasanya lengan belakang itu adalah angka yang paling besar, yang berupa ratusan. Nah, makanya di sini tertulis angka 200. Lengan tengah biasanya berupa puluhan, jadi 20. Dan lengan depan biasanya merupakan angka satuan, 5. Kalau kita amati 5,5, sekitar 5,5. Ya. Dah? Lalu berapa hasil pengukuran daripada neraca tersebut? Tinggal menjumlahkan. Berarti 225. Koma berapa? Karena di sini itu tanda petunjuk di sini itu berada di antara angka 5 dan angka 6 atau di tengah-tengahnya, maka kemungkinan besar dia berada pada angka 5. Jadi hasil bacaan kita terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan neraca ini adalah 225,5. Nah, contoh yang berikut adalah dengan lengan tunggal. Kalau tadi berlengan 3, sekarang yang berlengan tunggal. Biasanya di sini akan membentuk keseimbangan. Nah, coba kita perhatikan. Kalau dikatakan neraca keseimbangan berarti ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini ada sebuah benda yang masanya 1,05 kg. Kalau kita konversi ke gram, maka masanya adalah 1050 gram. Sementara di sebelah kanan ini ada anak timbangan yang beratnya adalah 500 tambah 50 adalah 550 gram. Kalau ditanyakan berat kemana ini? Atau keseimbangannya ke kiri atau ke kanan? Tentu saja akan lebih condong ke kiri karena dia lebih berat. Nah, lalu bagaimana caranya supaya ini setimbang? Tentu kita tambahlah di sebelah kanan ini anak timbangannya. Berarti anak timbangan yang kita tambah berapa supaya sama dengan yang di sebelah kiri? Yang di sebelah kiri tadi 1050 gram.
Yang di sebelah kanan masih 550 gram. Berarti kurang 100 gram lagi. Maka anak timbangan yang kita tambahkan adalah 500 gram. Itu cara ataupun alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa. Selanjutnya besaran pokok lain waktu yang mau kita ukur ini biasanya menggunakan jam atau stopwatch. Contoh soalnya seperti ini. Katakanlah di sini ada alat ukur daripada waktu biasa menggunakan jam. Jam itu ada jam konvensional, ada jam digital, ya. Nah, di sini soalnya seperti ini. Nizam berangkat sekolah pukul 6.15 dan sampai pukul 6.30. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang menunjukkan jam berangkat Nizam ke sekolah? Nah, kamu amatilah jamnya. Mana pilihannya? Ya benar. Memang jawabannya adalah gambar jam yang ketiga. Ya, itu adalah jam berangkat sekolah daripada Nizam. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang berikut. Di sini ada 2 buah stopwatch. Stopwatch dari pelari pertama dan stopwatch dari pelari kedua. Yang perlu kamu perhatikan di dalam stopwatch ini adalah bahwa stopwatch itu di dalamnya ada lingkaran kecil dan ada lingkaran yang besar. Lingkaran yang kecil itu menyatakan menit dan lingkaran yang besar ini adalah menyatakan detik atau sekon. Nah, kalau kita amati stopwatch dari pelari pertama. Waktu yang dibutuhkan pelari pertama itu adalah 20, ini angka 20, belum nyampe berarti 15, 16, 17, 18 sekon. Sedangkan waktu yang digunakan oleh pelari kedua adalah karena menitnya masih berada di posisi 0 berarti kita hanya menghitung waktu detik atau sekonnya. Waktu sekonnya adalah 45, 46, 47 sekon. Pelari pertama menggunakan waktu 18, pelari kedua menggunakan waktu atau memerlukan waktu 47. Berarti 18 ditambah 47 adalah 65 sekon. Itulah cara membaca daripada stopwatch sebagai salah satu alat ukur untuk mengukur besaran pokok waktu. Oke, langsung saja selanjutnya kita mau melihat alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran turunan. Coba perhatikan contoh berikut. Di sini kita mau mengukur besaran turunan. Besaran turunan apa? Besaran turunan volume. Ingat bahwa besaran pokok itu hanya ada 7. Dan itu harus kamu hafalkan. Sedangkan sisanya itu adalah besaran turunan. Salah satunya adalah volume. Nah ini yang mau kita lihat dulu. Alat ukurnya adalah dengan menggunakan gelas ukur. Penerapannya di dalam soal-soal seperti yang bisa kamu amati di layar monitor. Ini ada gelas ukur. Sebelum diisi sebuah benda atau batu, dalam hal ini volumenya hanya 20 ml. Tetapi setelah diisi batunya, volumenya berubah menjadi 40 ml. Bisa dipastikan bahwa volume batu itu adalah 40 ml dikurang 20 ml sama dengan 20 ml. Karena bertambahnya adalah 20 ml dari posisi semula. Nah, jadi alat ukurnya dalam hal ini menggunakan gelas ukur. Kemudian bisa juga
Kamu lihat contoh yang lain. Ternyata di samping mengukur volume bisa juga gelas ukur ini digunakan untuk mengukur massa jenis. Caranya sama. Misalkan ada sebuah benda yang massanya 108 gram. Kemudian dia mau dicelupkan atau dimasukkan ke dalam gelas ukur yang pada awalnya volumenya itu adalah 50 mililiter. Kemudian batu yang massanya 108 gram tadi dimasukkan ke dalam gelas ukur. Ternyata volumenya berubah menjadi 90 mililiter. Berarti ada perubahan volume dari sebelum diisikan benda dan sesudah dimasukkan bendanya. Berapa selisihnya? Selisihnya ternyata adalah ya, selisihnya memang 40 mililiter. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa volume bendanya adalah 40 mililiter. Lalu ketika ditanyakan berapa massa jenisnya, karena massa jenis itu adalah massa dibagi volume, massanya tadi 108 gram. Volumenya itu tadi 40 mililiter, berarti 108 dibagi 40 sama dengan 27 gram per mililiter. Itulah jawabannya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat besaran turunan lainnya. Besaran turunan lainnya di sini Bapak ambil contohnya adalah konsentrasi. Konsentrasi itu cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya ternyata adalah konsentrasi sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Kalau kita lihat redaksi soalnya, soalnya seperti ini. Si Haya katanya melarutkan 5 gram gula ke dalam 500 ml air. Sekali lagi, Haya katanya melarutkan 5 gram gula ke dalam 500 ml air. Berapa massa terlarutnya yang dilarutkan? Oh, ternyata 5 gram. Tulislah, diketahui massa zat terlarut adalah 5 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam air yang volumenya 500 ml. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Ternyata di pilihan jawabannya satuannya adalah gram per liter, bukan per mililiter. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kalau mengenai massa sudah jelas satuannya sudah gram. Tapi volumenya di sini adalah 500 mililiter. Sementara jawabannya harus dalam satuan liter. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, benar sekali bahwa yang kita lakukan itu adalah konversi. Konversi satuan. Kalau 500 mililiter itu berapa liter? Setengah liter. Berarti konsentrasi sama dengan 5 gram dibagi setengah liter. 5 dibagi setengah berapa? 10. Jadi jawabannya adalah 10 gram per liter. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Nah, selanjutnya ya, contoh yang berikut Bapak ambil adalah kecepatan. Kecepatan di sini yang Bapak ambil contohnya adalah untuk makhluk hidup. Berarti kecepatan itu kalau pada makhluk hidup bisa dikatakan sebagai laju pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kamu ketahui atau pelajari waktu di SD, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu tempuh. Nah, untuk tumbuhan juga bisa dianalogikan. Berarti kecepatan adalah laju pertumbuhan, jarak itu adalah pertambahan tingginya.
Sementara waktu tempuh ya sama dengan waktu sama, ya. Nah, soalnya begini. Si Rehan katanya menanam kecamba dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecamba dari permukaan tanah adalah 2 cm. Ingat ya. Jadi ketika kita mulai mengukur, tinggi kecambahnya itu sudah 2 cm. Artinya kita itu tidak mengukur pada saat dia dari nol. Dia sudah tumbuh 2 cm dari permukaan tanah. Disitulah awal kita mulai mengukur. Selanjutnya dikatakan di sini bahwa laju pertumbuhan kecambahnya adalah 2 cm per hari. Kalau dikatakan 2 cm per hari berarti 2 cm lah dalam 1 hari. Kalau dalam 5 hari kita tinggal kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10 cm lah pertambahannya setelah 5 hari. Nah, tetapi yang ditanyakan bukan berapakah pertambahan panjang tinggi kecambah tersebut setelah 5 hari, bukan. Yang ditanyakan adalah berapa tingginya sekarang, berapa tinggi hasil pengukuran kita semenjak kita mulai mengukur. Pengukuran kita mulai dari tadi 2 cm di atas permukaan tanah. Artinya adalah bahwa tinggi kecambahnya sekarang adalah 5 kali 2 10 cm pertambahan tingginya. Karena kita mulai mengukurnya itu 2 cm berarti 10 ditambah 2 sama dengan 12 cm lah tinggi kecambahnya sekarang. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Oke, karena materinya sudah selesai ya. Kembali Bapak mengingatkan tolong dipelajari lagi. Tayangan ini bisa diputar berulang-ulang untuk menambah pemahaman dan kemudian bisa juga kamu tambah dari video-video pembelajaran yang lain yang ada hubungannya dengan pengukuran yang barusan kita bahas. Ya, Bapak harapkan dengan video pembelajaran ini pemahaman kalian juga terhadap materi ini juga semakin bertambah. Pesan Bapak jaga selalu kesehatan karena itu adalah hal yang utama. Sebelum dan sesudahnya Bapak minta maaf kalau ada kekurangan. Bapak akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.